Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang presentasi siapa ya kelompoknya? Apakah sudah hadir? Biar saya jadikan host. Siapa yang bisa dijadikan host? Biar lebih leluasa mengatur proses pembelajaran. Fahrian, Ibu. Sebentar. Sebut namanya. Fahrian, Ibu. Fahrian Dwi, ya. Oke, sebentar. Oke, sudah saya jadikan host ya. Monggo silahkan dimulai. Izin share screen gitu. Monggo. Oke, baik. Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati yaitu dosen pengampu dari mata kuliah Statistika Matematika, yaitu Bu Susi Setiawani SSI MSc dan Bu Liani Anka Monalisa SPD MPD, serta teman-teman dari keluarga kelas B yang sangat berbahagia pada malam hari ini. Nah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan materi yaitu pembentukan fungsi peluang dengan metode transformasi. Untuk anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Fanaya dengan akhiran NIM 022, kemudian saya sendiri yaitu Bayi Krisna Maulana dengan akhiran NIM 054, dan yang terakhir ada Jessica Elizabeth dengan akhiran NIM 113. Kemudian untuk pokok bahasan pada materi kali ini yaitu ada pendahuluan tentang transformasi, kemudian transformasi peubah acak univariate discrete. Yang ketiga ada transformasi peubah acak bivariate atau multivariate discrete. Yang keempat ada transformasi peubah acak univariate continue. Kelima ada transformasi peubah acak bivariate atau multivariate continue. Dan yang terakhir kita ada latihan soal. Oke, untuk pembahasan yang pertama tentang pendahuluan. Nah, di sini transformasi peubah acak itu adalah satu teknik penentuan fungsi peluang atau densitas dari peubah acak tanpa melalui fungsi distribusi atau sebarannya. Nah, metode alternatif distribusi dari peubah acak ini, kita misalkan ya, ada X itu adalah peubah acak discrete atau continue, dengan fungsi peluang atau fungsi densitas peluang Fx, Y, peubah acak dengan Y sama dengan Gx, yang merupakan fungsi dari X. Nah, untuk menentukan fungsi peluang atau fungsi densitas peluang dari Y, itu kita dapat dicari dengan beberapa cara. Yaitu yang pertama ada teknik transformasi peubah acak, kemudian yang kedua ada teknik fungsi distribusi kumulatif atau CDF, yang ketiga ada teknik fungsi pembangkit momen. Seperti yang dijelaskan pada pokok bahasan tadi ya. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu tentang transformasi peubah acak univariate discrete. Bisa dilanjut, Mbak? Oke, untuk pembahasan materi ini saya serahkan pada teman saya. Oke, untuk bab yang kedua yaitu transformasi peubah acak univariate discrete. Nah, untuk definisi dari transformasi peubah acak univariate discrete itu yaitu peubah acak X dengan fungsi masa peluangnya itu Fx X sama dengan P X sama dengan X. Untuk intervalnya yaitu X lebih dari negatif tak hingga dan X kurang dari tak hingga. Nah, dan jika diketahui sebuah fungsi Y sama dengan Gx adalah transformasi dari peubah acak X, maka dapat ditentukan fungsi masa peluang dari peubah acak Y yang dimutasikan itu menjadi Fy sama dengan Py sama dengan Y. Nah, ini tuh
Jadi yang kita ketahui yang pertama itu yaitu fx-nya ini sama dengan px sama dengan x. Nah, di sini kita itu bakal nyari peubah acak di variabel y. Jadinya untuk nyarinya itu yaitu fy, y sama dengan py sama dengan y. Nah, ini bisa dituliskan itu sama dengan sigma dari peluang x sama dengan x. Nah, yang mana nilai x-nya sendiri itu yaitu elemen x adalah elemen dari g inverse y. Nah, kemudian yaitu sifat-sifat fungsi pada transformasi peubah acak univariat diskrit itu ada 3. Yang pertama yaitu bersifat 1:1, terus bersifat 2:1, dan bersifat n/1. Nah, yang pertama yaitu transformasi peubah acak univariat diskrit 1:1. Nah, ini jika y sama dengan gx merupakan fungsi 1:1, maka y-nya ini memiliki inverse, yaitu inverse-nya itu x. X sama dengan G inverse Y, dan ini sama dengan W, ini harusnya ada Y-nya, jadi WY gitu. Nah, kemudian untuk teorema yang pertama, yaitu andaikan X peubah acak diskrit dengan variabel fungsi massa peluang fxx, dan Y sama dengan Gx adalah fungsi 1:1, maka untuk fungsi massa peluang dari Y itu sama dengan Fy, Y sama dengan Fx Wy, di mana Y-nya itu elemen B, dan B-nya itu merupakan Y, di mana FYY itu nilainya lebih dari 0, lebih dari sama dengan 0. Nah, dari teorema tadi itu tuh kita bisa ilustrasikan ya. Jadi di sini tuh ada 2 peubah acak. Jadi yang pertama peubah acak X dan peubah acak Y, di mana peubah acak ini memiliki nilai, yaitu nilainya tuh ada X dan Y. Nah, dari nilai tersebut di situ tuh juga punya fungsi peluangnya, yang mana kalau dari fungsi peluangnya X itu fxx dan fungsi peluangnya yang Y itu fyy. Nah, kemudian kita itu yang di sini yang ditanyakan yaitu nanti kita tuh untuk mencari distribusi peluang dari yang Y ini. Nah, yang pertama dari teorema tadi itu kita udah diketahui ya kalau distribusi peluang acak peluang acaknya yang fx itu nilainya itu ini Y sama dengan Gx. Nah, kemudian kita kan mau nyari ini fyy. Nah, jadi dari yang diketahui ini kalau gini, Y itu merupakan fungsi 1:1 yang mana pasti memiliki inverse. Nah, untuk inverse-nya sendiri bisa dituliskan yaitu X sama dengan Y. Nah, untuk mencari nilai fungsi peluangnya itu ini Y sama dengan diketahui ya, ini Y sama dengan Gx tadi merupakan fungsi 1:1. Kemudian untuk mencari nilainya itu FYY sama dengan PY sama dengan Y. Nah, karena tadi ini diketahui Y itu Gx, jadi bisa dituliskan Gx sama dengan Y. Ya, Y-nya itu bisa ditulis Gx sama dengan Y. Kemudian untuk X-nya sendiri, nilai X itu kan tadi kan inverse dari Y-nya. Jadi peluang X sama dengan G inverse Y. Nah, kemudian juga G inverse Y ini kan tadi yang awal itu kan sudah ditekan juga sama dengan WY. Jadi bisa dituliskan yaitu peluang X sama dengan WY. Jadi sama dengan fungsi X WY. Nah, jadi untuk penulisannya yaitu FY sama dengan Fx WY, di mana Y-nya itu elemen B, dan B adalah Y, di mana FY itu nilainya lebih dari sama dengan 0. Nah, untuk contohnya yaitu peubah acak X yang memiliki persamaan diferensial fxx yaitu 1/3 untuk X sama dengan 1, 2, 3, dan 0 untuk X lainnya. Tentukan persamaan diferensial dari Y sama dengan 2X tambah 1. Untuk penyelesaiannya, cara yang pertama yaitu kita harus tentukan dulu ruang sampelnya. Di sini ruang sampelnya kan tadi diketahui kalau X itu sama dengan 1, 2, 3.
Kemudian jadi bisa X sama dengan X, di mana X itu nilainya 1, 2, 3. Nah, terus juga tadi kan udah diketahui kalau nilai dari Y-nya atau transformasinya itu kan 2X plus 1. Jadi tuh kita tuh bisa ngitungnya tuh pakai tabel gitu, di mana X-nya itu tadi kita masukkan 1, 2, 3. Terus nanti ini nilai X-nya itu kita masukkan ke Y-nya yang tadi udah diketahui, yaitu 2X plus 1. Jadi misal X-nya 1 berarti 2 dikali 1 ditambah 1, 3. Terus X-nya 2, 2 dikali 2, 4 ditambah 1, 5. Dan yang X-nya 3 berarti 2 dikali 3 ditambah 1 sama dengan 7. Nah, jadi didapatkan yaitu kalau nilai Y-nya atau nilai transformasinya tadi itu Y-nya tuh 357. Nah, itu bernilainya kan 1, 1. Berarti 1 dengan 3, 2 dengan 5, 3 dengan 7. Jadi fungsinya nih, fungsi Y ini dari X ke Y ini bisa dikatakan bersifat 1, 1. Nah, kemudian yang kedua yaitu mencari inverse dari Y sama dengan GX-nya sama dengan 2X plus 1. Nah, karena tadi inverse-nya Y itu kan X ya, jadi kita tuh nyari nilai X-nya. Jadi Y sama dengan 2X plus 1, kemudian sama-sama kita kurangi 1, jadi Y dikurangi 1 sama dengan 2X. Kemudian untuk mencari X-nya berarti X sama dengan Y sama-sama dibagi 2, jadinya X sama dengan Y min 1 per 2. Jadi nilai inverse-nya itu tadi, X sama dengan Y dikurangi 1 per 2. Nah, kemudian untuk cara ketiganya yaitu menentukan fungsi peluang peubah acak Y. Nah, fungsi peubah acaknya tadi kan rumusnya kan FYY sama dengan PY sama dengan Y. Nah, nilai Y-nya ini kan tadi udah ya, jadinya kan ketemu PXX ini ya. Nah, jadi ketika PY-nya ini sama dengan 3, maka untuk peluang X-nya itu sama dengan G inverse 3. Jadi P itu sama dengan X sama dengan 1 itu sama dengan 1/3. Peluangnya itu ada 1/3 karena 1 dari 3 itu. Kemudian juga sama yang Y sama dengan 5 itu peluangnya itu 1/3 juga. Kemudian yang Y sama dengan 7, di mana ini inverse-nya itu G inverse-nya 7 sama dengan PX sama dengan 3, yaitu sama dengan 1/3 juga. Jadinya sehingga persamaan diferensial dari Y itu sama dengan 1/3, FY-nya itu sama dengan 1/3, untuk Y sama dengan 357, terus kemudian 0 juga untuk Y lainnya. Nah, kemudian yang sifat kedua yaitu transformasi peubah acak univariat diskrit 2 ke 1. Nah, setiap anggota dari peubah acak X dipetakan ke satu anggota peubah acak Y. Fungsi peluang dari Y pada transformasi peubah acak diskrit 2 ke 1 dapat dicari dengan PY sama dengan Y sama dengan peluang X sama dengan X1 ditambah peluang X sama dengan X2. Nah, ini kita langsung ke contohnya ya. Jadinya peubah acak X memiliki persamaan diferensialnya yaitu 1/5 untuk X sama dengan 1,1 dan 4, kemudian 3/10 untuk X sama dengan 2 dan 3, dan 0 untuk X lainnya. Nah, kita menentukan persamaan diferensial dari Y sama dengan X dikurangi 5/2 kuadrat. Caranya tuh tetap sama kayak yang tadi, yaitu kita cari dulu ruang sampelnya dari X-nya tadi, nilai transformasinya, jadinya kan tadi udah diketahui kalau transformasinya itu X dikurangi 5/2 kuadrat. Nah, itu kita masukkan ruang sampelnya. Jadi ketika X1 kita masukkan 1 dikurangi 5/2 kuadratkan, itu hasilnya 9/4. Kemudian 2 kita masukkan, hasilnya 1/4. Ini 3 kita masukkan jadinya 1/4, dan yang X-nya sama dengan 4, ketika kita masukkan hasilnya 9/4. Nah, jadi didapatkan kalau Y-nya itu 1/4 dan 9/4. Jadi ini kan ada 2 nih, jadi 2 dan dimana waktu nilainya X-nya itu 2 dan 3, nilainya itu sama-sama 1/4. Jadi kan 2 ke 1. Dari yang X-nya itu 2, sedangkan ini mengarah ke 1 ini. Gitu.
Jadi fungsi Y ini bersifat 2 ke 1. Nah, untuk yang kedua itu mencari inverse dari Y sama dengan GX sama dengan X dikurangi 5/2 kuadrat. Caranya sama kayak tadi, karena inverse-nya itu, inverse dari Y itu kan X, jadi kita nyari nilai X-nya, yaitu Y sama dengan, ini kan kuadrat, maka ini yang Y-nya kita akarin, jadi plus minus akar Y, sama dengan X dikurangi 5/2. Terus sama-sama kita tambah 5/2, jadinya plus minus akar Y ditambah 5/2 sama dengan X. Jadi ini nilai inverse-nya. Kemudian cara yang ketiga yaitu menentukan fungsi peluang peubah acak Y. Nah, untuk FYY-nya sama dengan FYY sama dengan PY, peluang Y sama dengan Y sama dengan peluang X sama dengan G inverse Y sama dengan peluang X sama dengan X. Nah, jadi kita masukkan dulu ya, peluang Y sama dengan 1/4 itu sama dengan peluang dari X sama dengan G inverse 1/4. Itu sama dengan peluang X sama dengan 2 dan 3. Yang mana yang menghasilkan sama-sama 1/4 itu tadi. Jadinya 2 dan 3 ini dijumlah. Jadi P X sama dengan 2 ditambah dengan P X sama dengan 3. Jadinya nilainya tadi kan 3/10. 3/10 ditambah 3/10 sama dengan 3/5. Nah, sama juga, ini juga kita masukkan di mana Y-nya itu sama dengan 9/4, jadi sama dengan peluang X sama dengan G inverse 9/4 itu ada di 1 sama 4, jadinya itu ditambah PX sama dengan 1 ditambah PX sama dengan 2, ini harusnya 1/5 ya, 1/5 ditambah 1/5 jadinya 2/5. Nah, terus sehingga untuk persamaan diferensial dari Y itu sama dengan FYY-nya itu 2/5 untuk Y itu sama dengan 9/4 dan 3/5-nya itu untuk Y sama dengan 1/4. Nah, untuk yang nolnya itu untuk Y lainnya. Nah, kemudian yang sifat terakhir yang ketiga yaitu transformasi peubah acak univariat diskrit N ke 1. Transformasi peubah acak univariat diskrit N ke 1 ini mencakup transformasi 1 ke 1 dan transformasi 2 ke 1. Jadi yang tadi ke sifat 1 dan 2 itu digabung. Nah, untuk fungsi peluang dari Y pada transformasi peubah acak diskrit N ke 1 ini, kita nyarinya itu yaitu P Y sama dengan Y sama dengan P X sama dengan X1 sampai P X sama dengan XN. Nah, untuk contohnya, yaitu semisal diketahui suatu peubah acak diskrit X dengan fungsi peluang pada tabel berikut. X-nya itu sama dengan ini, min 1, 0, 1. Kemudian untuk PX-nya ini, 1/4, 1/2, dan 1/4. Nah, kemudian kita tentukan persamaan diferensial dari Y sama dengan X kuadrat plus 1. Untuk penyelesaiannya, yang pertama sama, kita nyari ruang sampelnya dulu. Ini kan ruang sampelnya ada negatif 1, 0, dan 1. Ini sama, terus kita masukkan ininya, GX-nya tadi yang udah diketahui, kayak tadi, ketika X-nya negatif 1, kita masukkan, berarti 1 ditambah 1 ini 2, kemudian ketika 0 kita masukkan jadi 1, terus waktu kita masukkan 1 jadinya 2. Nah, jadi didapatkan ini Y-nya itu 1 dan 2. Nah, di sini kan ada 2 ya, ketika X-nya sama dengan negatif 1 dan 1 itu nilainya tuh sama, nilainya itu sama dengan 2. Jadinya fungsi G ini bersifat 1,1 dan 2,1 karena yang ini dari 2X ini ke 1, maksudnya nilainya sama yaitu 2, kemudian ini ada 1, nilai 0 itu 1 untuk transformasinya. Nah, kemudian sama kayak tadi, kita cari inverse-nya dulu. Kita masuk, karena inverse-nya tadi Y kan sama dengan X, jadi nyari nilai X-nya, yaitu Y sama dengan X kuadrat ditambah 1, X kuadrat sama dengan Y dikurangi 1, kemudian yang sebelah kanan kita akarkan jadi plus minus Y dikurangi 1. Jadi ini nilai inverse-nya. Kemudian kita menentukan fungsi peluang peubah acak Y-nya. Yang pertama itu dari fungsi 1 ke 1, itu
P, Y sama dengan 1, di mana peluang X sama dengan G inverse 1, sama dengan P, X sama dengan 0, di mana itu G-nya itu setengah. Nah, kemudian yang kedua, fungsi 2 ke 1. Nah, itu sama kayak tadi cara ngerjakannya, karena itu sama ya nilainya dari negatif 1 dan 1, itu ditambah, jadi 1/4 ditambah 1/4, yaitu 1/2 ini. Sehingga PDF-nya dari Y ini, yaitu ketika setengah untuk Y sama dengan 1, dan bernilai setengah untuk Y sama dengan 2, dan 0 untuk Y lainnya. Selanjutnya oleh Jessica. Oke, baik kita lanjutkan untuk materi yang ketiga, yaitu ada transformasi peubah acak bivariat atau multivariate discrete. Sebenarnya di sini kita fokus ke bivariate. Bivariate itu artinya dua gitu. Cuman kenapa digabung multi? Itu nggak jauh beda teman-teman materinya gitu. Cuman intinya itu nggak jauh beda. Yang multi itu lebih dari dua sebenarnya. Cuman kita cari-cari materinya itu nggak ketemu teman-teman gitu. Jadi kita gabung dengan bivariate. Boleh dilanjut Mbak Fanaya? Oke, di sini ada teorema yang kedua. Misalkan X1 dan X2 ini adalah peubah acak diskrit dengan fungsi peluang bersama fx1, x2, x1, x2. Misalkan Y1 ini adalah U1, X1, X2. Dan Y2 ini adalah U2 dari X1 dan X2. Merupakan suatu transformasi satu-satu antara himpunan titik X1, X2, dan Y1, Y2. Sehingga persamaannya itu adalah Y1 sama dengan U1, X1, X2, dan Y2 adalah Y2 sama dengan U2, X1, X2 mempunyai jawaban atau selesaian univariate untuk X1 dan X2-nya dinyatakan dalam Y1 dan Y2. Misalnya X1-nya W1, Y1 sama dengan W1, Y1, Y2. Dan X2-nya itu adalah W2, Y1, Y2. Maka fungsi peluang bersama Y1 dan Y2-nya itu adalah F1, Y2, Y1, Y2 sama dengan fungsi X1, X2, F1 kali X2, W1, Y1, Y2, W2, Y1, Y2. Lanjut. Sebenarnya ini sama aja yang seperti yang kayak yang udah Vanaya jelaskan yang di univariate itu. Kalau univariate itu kan satu, tunggal gitu. Kalau ini kan ganda. Nah, sebenarnya sama aja teman-teman. Tadi kan di sini ada variabel peubah acaknya itu kan di Vanaya tadi ada X1 dan Y1. Maaf, kalau tadi kan di punya Vanaya kan di diagram yang sebelah kiri itu kan peubah acaknya X1. Nah, kalau misalnya yang kanannya tadi peubah acaknya Y1. Nah, karena di sini kita itu bivariate, berarti itu ada dua gitu kan, dua gitu kan. Dan jadi peubah acak X1, X2, peubah acak Y1, Y2. Nah, di sini itu kita itu mentransformasikan antara F ini ke fungsi Y, seperti itu teman-teman. Nanti seperti yang dijelaskan di awal tadi, di slide yang sebelumnya, itu kan dimisalkan X1 sama dengan W1, Y2, dan X2 sama dengan W2, Y1, Y2, Y1-nya juga dimisalkan dengan U1, X2, X1, X2, Y2-nya dimisalkan dengan U2, X1, X2. Nah, untuk fungsi peluang bersamanya yaitu ada FY1, Y2, Y1, Y2 itu sama dengan Fx1, X2, dalam kurung W1, Y1, Y2, W2, Y1, Y2. Ini tuh sudah disubstitusi gitu teman-teman. Makanya sudah masuk yang W1, W2 gitu. Next. Oke. Untuk contoh soalnya, di sini ada, misalkan X1 dan X2 adalah saling bebas, X1 bertransformasi dengan Poisson
lambda 1 X2 bertransformasi dengan Poisson lambda 2, tentukan fungsi peluang dari Y1 sama dengan X1 tambah X2. Nah, di sini langkah pertamanya yaitu adalah kita menentukan distribusi peluang Poisson terlebih dahulu. Nah, untuk langkah-langkah penyelesaiannya ini itu sama saja seperti yang telah dijelaskan oleh kelompok-kelompok sebelumnya, teman-teman. Di sini ada rumus fx sama dengan E pangkat negatif lambda dikali lambda pangkat x per x faktorial. Dengan x-nya itu sendiri adalah 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, karena kita punya x1 dan x2, kita buat saja x1, kita buat masukkan variabelnya x1, terus ntar di bawahnya ada x2 gitu. Jadi kita punya dua dengan seperti yang tertera di layar, teman-teman. Oke, boleh lanjut panahnya? Nah, karena pembacanya itu saling bebas, maka fungsi peluang gabungannya atau fungsi peluang bersamanya adalah F1. Ini seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, fx1, x2, x1, x2 sama dengan fx1, x1 dikali fx2, x2. Nah, tadi kan di situ kan harusnya kan W1, sebentar. Harusnya tadi kan W1, Y1 gitu-gitu ya teman-teman. Harusnya kan tadi kan W. Nah, di sini kan itu yang aku makanya bilang di substitusi. Nah, di sini kita pakai X1-nya dulu ya. Nah, tadi kan sudah didapatkan untuk X1-nya sendiri itu E pangkat negatif lambda 1 dikali lambda 1 pangkat X di pangkat X1 per X1 faktorial. Dikali sama aja, cuman dia pakai yang X2. Nah, ini perkalian aljabar biasa, teman-teman. Jadi nanti dia didapatkan untuk hasilnya itu E pangkat negatif lambda 1 tambah lambda 2 dikali lambda 1 pangkat X pangkat 1 dikali lambda 2 pangkat X pangkat 2 per X1 faktorial dikali X2 faktorial. Dengan batas X1 sama dengan X2 sama dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, jadi untuk fungsi peluang gabungannya, teman-teman, kayak yang udah kita pelajari di awal-awal sebelumnya, fungsi peluang itu kan ada, misalnya ini untuk X, misalnya kayak ini itu, E pangkat negatif lambda 1, nah itu untuk X1 dan X2 yang 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, nanti ada 0 untuk X yang lainnya gitu. X lainnya itu maksudnya X yang di luar dari 0, 1, 2 itu. Nah, misalkan Y2 ini sama dengan X2. Y1-nya sama dengan X1 tambah X2. Kemudian kita akan mencari X1 dan X2. Jadi kan X2 ini kan Y2. Nah, Y2 ini sendiri kan seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi kan itu adalah nilainya W2 Y1, Y2. Nah, X1 ini sendiri, kalau misalnya kita operasikan ini, X1-nya itu kan Y1 dikurang Y2. Nah, Y1 dikurang Y2 ini hasilnya itu W1 dikali Y1, Y2. Boleh next? Nah, ini yang sudah disubstitusi tadi, teman-teman. Harusnya kan X1, X2 gitu kan. Ini sudah W1, Y1, Y2, W2, Y1, Y2. Nah, ini tadi kan, ini sudah tahu kan teman-teman dari mana? Kenapa dia di bawah itu Y1 dikurang Y2 faktorial, Y2 faktorial. Aku anggap sudah mengerti ya teman-teman, karena tadi kan di slide sebelumnya itu kan X2-nya itu Y2, X1-nya itu adalah Y1 dikurang Y2, gitu. Itu makanya itu bisa jadi Y1 kurang Y2 faktorial dikali Y2 faktorial. Nah, kita di sini akan mencari batas Y1 dan Y2. Y2-nya sendiri tadi kan X2. Nah, Y2-nya itu karena dia X2, kalau teman-teman perhatiin, tadi itu kan batasnya ada 0, 1, 2. Nah, itu kan sama aja, 0, 1, 2. Y1-nya itu X1 ditambah X2, itu sama dengan Y1, 0,1,2, dan seterusnya. Nah, tapi di sini itu ada syarat, kalau Y1 kurang Y2 faktorial, itu nggak boleh kurang dari 0. Sehingga Y1 dikurang Y2 faktorial, kita misalkan lebih besar sama dengan 0. Kita asumsikan, karena dia nggak boleh kurang dari 0, kan? Nah, jadi Y1 sama dengan Y2, ini itu Y1 kurang Y2 faktorial sama dengan 0 faktorial. Selanjutnya kita cari, belum. FY1, Y1 sama dengan sigma dari FY1 Y2, Y1 Y2 dari
Y2 sama dengan 0 sampai Y1. Y2-nya kan kenapa ini sama dengan 0? Karena sudah yang sebelumnya itu ya teman-teman. Ini dari mana nolnya? Itu yang dari tidak boleh kurang dari 0 itu kita asumsikan gitu. Nah, selanjutnya kita operasikan biasa teman-teman seperti yang telah kita pelajari di teori bilangan ya. Ini ada sigma dari tinggal masukin aja angka-angkanya apa yang diminta, terus didapatkan ntar hasilnya yang paling akhir itu dipangkatkan negatif lambda 1 tambah lambda 2 per Y1 faktorial dikali lambda 1 tambah lambda 2 pangkat Y1. Jadi Y1 itu bertransformasi Poisson dengan lambda 1 tambah lambda 2. Next. Oke, materi yang selanjutnya adalah transformasi Poubacak univariate continue. Oke, di sini ada teorema, misalkan diberikan X Poubacak tunggal kontinu dengan PDF fx dan misalkan y sama dengan ux merupakan transformasi satu-satu dari himpunan A sama dengan x, di mana fx ini lebih besar dari 0 ke himpunan B dengan B sama dengan himpunan Y dengan FY ini lebih besar dari 0. Dengan inverse transformasi X sama dengan WY. Jika turunan dari WY kontinu dan tidak 0, maka fungsi probabilitas Y atau PDF dari fungsi Y adalah FYY sama dengan Fx dengan X sama dengan WY dikali turunan dari WY terhadap X dengan Y ini adalah anggota dari himpunan B. Next. Oke, untuk teoremanya tadi kan ada kata kontinu naik, monoton naik atau monoton turun seperti itu. Nah, di sini kita akan bahas untuk monoton naiknya terlebih dahulu. Nah, karena Y sama dengan UX merupakan transformasi satu-satu, maka UX ini UX ya teman-teman. UX itu adalah fungsi maka fungsi monoton turun atau naik. Monoton naik. Nah, di sini misalkan UX-nya itu monoton naik dengan naik dia dengan syarat itu UX lebih kecil sama dengan Y jika dan hanya jika X lebih kecil sama dengan kurang dari sama dengan WY. Nah, kalau teman-teman lihat tadi kan sudah dijelaskan bahwa inverse-nya itu inverse dari UY itu sama dengan WY seperti itu. Sebentar. Oke, di sini diketahui bahwa FYY sama dengan peluang P dari UX lebih kecil dari Y. Sama dengan P ini kita substitusi, X lebih kecil sama dengan WY. Tadi kan sudah ini, UX lebih kecil dari Y, jika dan hanya jika X lebih kecil sama dengan WY. Nah, tinggal dimasukin aja teman-teman. Selanjutnya didapatkan Fx sama dengan X sama dengan WY. Nah, kemudian PDF dari fungsi Y diberikan oleh FYY sama dengan turunan dari FYY sama dengan turunan dari Fx dengan X sama dengan WY. Seperti yang ini kayak mencari PDF-nya itu teman-teman. Aku rasa ini sudah dibahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya ya teman-teman. Jadi ini tinggal cari fungsi PDF dari fungsi Y-nya aja, ntar didapatkan bahwa Fx dengan X sama dengan WY itu dikali turunan dari WY terhadap Y. Di sini kita harus dengan catatan bahwa karena UX-nya itu monoton naik, maka turunannya itu harus lebih besar dari 0. Seperti itu, teman-teman. Ini itu harus menjadi catatan. Karena dia fungsinya monoton naik, maka fungsi turunan WY terhadap Y itu harus lebih besar dari 0. Seperti itu. Next. Oke. Selanjutnya adalah untuk UX monoton turun. UX lebih kecil sama dengan Y jika dan hanya jika X lebih besar sama dengan WY. Nah,
eh, selanjutnya di situ kan dituliskan bahwa FYY sama dengan P, UX lebih kecil sama dengan Y. Karena UX lebih kecil sama dengan Y, tadi kan sudah dijelaskan di awal bahwa jika dan hanya jika X lebih besar sama dengan WY. Kita masukkan, jadi P, X lebih kecil sama dengan WY, 1 dikurang P, X lebih kecil sama dengan WY, 1 dikurang fx sama dengan fx dari x, 1 dikurang fx, x sama dengan WY. Kemudian kita mencari PDF FY-nya sama seperti yang tadi teman-teman. FYY sama dengan turunan dari FYY terhadap Y sama dengan turunan dari 1 dikurang fx dengan x sama dengan WY terhadap Y sama dengan 0 dikurang turunan fx WY dw dwy dikali dwy per dy, turunan wy terhadap y sama dengan fx x sama dengan wy dikali turunan wy terhadap y sama dengan fx x sama dengan wy dikali turunan wy terhadap y. Nah, karena sama seperti yang tadi, itu kan kalau misalnya UX-nya naik, monoton naik, maka lebih besar dari 0. Nah, karena di sini UX-nya itu monoton turun, maka turunan WY per DY atau turunan WY terhadap Y itu harus lebih kecil dari 0. Seperti itu, teman-teman. Next. Oke, untuk materi yang selanjutnya itu saya serahkan kepada Krisna. Oke, baik. Terima kasih untuk materi yang kelima ini. Multivariate teori dengan misalkan U1 itu X1, X2, U2-nya itu X1, X2 adalah fungsi-fungsi yang monoton naik dan turun. Dan Y1 sama dengan U1, X1, X2, serta Y2-nya itu U2, X1, X2. Nah, itu akan memiliki inverse dari X1, yaitu U1 inverse X1, X2 itu kita misalkan W1, Y1, Y2. Dan inverse dari X2-nya yaitu U2 inverse X1, X2 itu kita misalkan W2, Y1, Y2. Maka kita dapat PDF dari Y sama dengan Y1, Y2 adalah FY, Y1, Y2 sama dengan Fx W1, Y1, Y2, W2, Y1, Y2 kita kalikan dengan determinan Jacobi. Nah, transformasi Jacobi ini yaitu do X1 per do Y1, kemudian do X1 per do Y2, do X2 per do Y1, dan do X2 per do Y2. Nah, kita langsung ke contohnya aja. Bisa next, Mbak? Oh, belum ya? Sebelum ke contoh, ada langkah-langkah untuk memperoleh PDF dari Y sama dengan Y1, Y2. Nah, di mana PDF X-nya itu adalah Fx1, X2. Nah, untuk langkah yang pertama itu kita cari inverse dari X-nya, yaitu X1 yang tadi ya, yang sudah kita misalkan. Nah, kemudian yang kedua kita cari batasnya dari Y1 dan Y2 dengan substitusi batas X pada persamaan Y. Dan yang ketiga kita mencari nilai determinan Jacobi. Dan yang keempat, yang terakhir, yaitu tentukan PDF dari Y, yaitu yang FY, Y1, Y2 dengan dikalikan oleh determinan Jacobi. Nah, baru kita akan ke contohnya. Nah, diberikan Fx X1, X2, yaitu 4X, X1, X2 untuk X lebih dari 0 kurang dari 1, dan X2 lebih dari 0 dan kurang dari 1, 0 untuk X1, X2 lainnya. Nah, jika Y1 sama dengan X1 kuadrat dan Y2 sama dengan X1 kali Y1, Y2-nya. Nah,
menggunakan langkah, yaitu langkah yang pertama, yaitu Y1 sama dengan X1 kuadrat. Nah, X1 itu sama dengan Y akar dari Y1. Paham kan dari sini teman-teman? Pasti paham lah. Oke, untuk Y2-nya itu X1 kali X2. Y2-nya yaitu Y2 per akar Y1. Atau kita bisa tuliskan Y2 kali Y1 pangkat setengah. Nah, setelah itu bersihkan nilainya, X0 kita dapatkan Y2-nya itu sama dengan 0, dan X2-nya kalau 1, kita dapatkan Y2-nya itu sama dengan akar Y1. Nah, untuk langkah yang ketiga, kita akan mencari nilai Jacobinya atau determinan Jacobinya. Kita masukkan ya, yaitu untuk yang pertama itu X1 per 2Y1, kan kita udah ketahui nih, X1-nya itu berapa tadi, yaitu akar Y1. Sehingga turunan atau do Y, akar Y1 diturunkan terhadap do Y1 itu kita dapatkan 1 per do akar Y1. Kemudian untuk do X1 per do Y2, do X1-nya kan do akar Y1, kita turunkan terhadap do Y2 itu 0. Nah, kemudian do X2 per do Y1, ini kita pakai do X2-nya itu yang Y2 kali Y1 pangkat negatif setengah. Nah, sehingga kita dapatkan negatif Y2 per 2Y1 pangkat 3 per 2. Nah, kemudian untuk do X2 per do Y2, itu kita masukkan saja nilai X2-nya yaitu Y per akar Y1. Y2 per akar Y1, kita turunkan terhadap Y2-nya, sehingga kita dapatkan 1 per akar Y1. Nah, kemudian kita operasikan ya determinan, sehingga kita dapatkan determinan Jacobinya itu 1 per 2Y1. Nah, kemudian langkah terakhir nih, yaitu tentukan PDF dari Y. Tinggal kita substitusikan saja nilai yang sudah kita cari tadi. Yaitu dari W-nya itu kita dapatkan kan tadi, yaitu akar W1, Y1, Y2 itu sama aja dengan X1, yaitu akar Y1. Kemudian W2, Y1, Y2 itu sama dengan X2, yaitu Y2 per akar Y1. Dan dikalikan dengan determinan Jacobi yang kita sudah dapatkan, yaitu 1 per 2Y1. Kemudian kita substitusikan fx-nya. Fx-nya tadi kan udah diketahui ya, yaitu 4. Sehingga PDF dari Y itu kita dapatkan 2Y2 per Y1. Nah, akhirnya kita bisa tentukan nih, FY Y1, Y2 itu adalah 2Y2 per Y1 dengan Y1 dan Y2-nya, Y1 itu lebih dari 0, kurang dari 1, Y2-nya itu lebih dari 0 dan kurang dari akar Y1, 0 untuk Y1 dan Y2 lainnya. Nah, mungkin cukup itu dari kami untuk penjelasan contoh soal. Bisa dilanjut ke latihan soal. Oke, sebelum itu apakah ada yang mau ditanyakan sebelum sambil ngerjakan latihan soalnya? Gampang Tambahan kok, dari saya ya, tambahan dari saya. Kalau untuk yang multivariate, misalkan yang ditanyakan adalah Y sama dengan X1 tambah X2, tidak ada informasi apapun terkait Y2. Nah, kalau misalkan tidak ada informasi terkait Y2-nya sama dengan apa, maka Y2 itu pastilah sama dengan X2. Jadi Y2 sama dengan peubah yang kedua. Ya, kalau misalnya tidak ada informasi. Kalau misalkan ada informasi, misalkan Y1-nya X1 tambah X2, Y2-nya X1 kurang X2. Itu kan jelas ya. Tinggal kamu cari menggunakan aljabar biasa sampai akhirnya kamu temukan X1 dan X2-nya sama dengan apa. Gitu. Oke, lanjut, Nak.
Oke, baik Bu, terima kasih atas tambahannya. Mungkin dari teman-teman selagi mengerjakan latihan soal ada yang ingin ditanyakan gitu. Ini dibikin breakout room kah? Silakan kalau mau bikin breakout room biar lebih efektif. Tidak perlu Ibu, tidak perlu breakout room.
tanyain gitu, ada yang dibingungkan cara pengerjaannya atau mau kerjain sama-sama di sini? Kelihatan nggak ya, Rek? Kelihatan. Mungkin Van boleh ini nggak stop share screen biar kita share screen yang whiteboard kasih. Sebentar ya teman-teman. Sudah kelihatan teman-teman? Belum ya, masih muter. Sudah? Sudah. Oke. Baiklah teman-teman. Eh, Tadi kan sebentar ya. Untuk soalnya sendiri itu ada misalkan X1 dan X2 adalah peubah acak saling bebas. Masing-masing berdistribusi
lambda 1 dan voice lambda 2. Nah, tentukan Y1 dan Y2 fungsi tentukan Y1 dan seperti itu. Itu yang untuk multivariate. Tadi kan Ibu Susi ada maaf, singgung seperti itu. Nah, dari sini diperoleh sebentar. Ibu kok nggak Kelihatan nggak, nampak? Kayaknya HP-nya Kelihatan. teman-teman kelihatan Ibu? Sudah kelihatan Ibu. HP saya berarti nggak beres. Nggak support deh. Ya udah lanjut, Des. Baik, baik Bu, terima kasih. Nah, selanjutnya dari sini diperoleh Y1 sama dengan X1 tambah Y2. Nah, teman-teman sekalian ada yang tahu nggak kenapa di sini jadi Y1 sama dengan X1 tambah Y2? Oke, langsung aja ya teman-teman. Di sini kan, di atas ini kan sudah tertera ya bahwa Y1 sama dengan X1 tambah X2. Nah, kenapa di sini jadi Y1 sama dengan X1 tambah Y2? Itu karena Y2-nya itu sama dengan X2, seperti yang Ibu Susi tadi jelaskan, yang kayak aku bilang tadi, gitu kan. Nah, selanjutnya itu ada X1 sama dengan Y1 ditambah Y2. Sama dengan, sebentar. Nah, sama dengan ini tuh kayak yang dijelasin tadi teman-teman. Di sini masih ada yang ingat nggak ini kenapa jadi W1, Y1, Y2? Oke, gini ya, Rek. Ini tadi itu apa ya? Yang masalah transformasi pas bivariate tadi, eh, X1 itu sama dengan W1, Y1, Y2 gitu. Nah, jadi didapatkan bahwa X2 itu sama dengan Y2 gitu. Nah, sehingga untuk peluang bersama dari Y1, sebentar, dari Y1 dan Y2 itu adalah tinggal masukin ke rumusnya aja sih sebenarnya, Rek. Tadi kan yang ini loh, yang pakai lambda gitu. Eh, kan diketahui itu tadi untuk X-nya, untuk Y1 sama dengan X1 tambah X2 gitu. Nah, itu yang kayak ini loh, Rek. Kalau teman-teman bisa buka file PPT yang sudah dikirim tadi, itu untuk fungsi peluang bersamanya itu, misalkan untuk X1 dan X2, dengan X1 sama dengan X2 sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, dan 0 untuk X yang lainnya, X1 dan X2 yang lainnya. Nah, jadi kan di situ didapat bahwa P, Y1, Y2 itu sama dengan P X1, X2. Nah, itu sama dengan, sebentar ya teman-teman, lambda 1. Aduh, sorry ya teman-teman kalau misalnya jelek.
Tuhan Yesus. Jangan diganggu lah, Rek. Sebentar, sebentar. Ini cara ngapusnya gimana ya? Iya, ya, makasih. Oke. eh lambda 1. Ini Y1 dikurangi Y2. Tuhan Yesus jelek kali. Ini sama dengan lambda. Nggak bisa. Lambda 1 Nah, nanti didapatkan hasilnya itu adalah lambda 1 dengan lambda 1 pangkat Y1 kurang Y2 dikalikan lambda 2 dikalikan dengan lambda 2. Ini pangkatnya pangkat Y2 ya, teman-teman. Sebentar, saya tambahin. Pangkat Y2. Seperti itu. Nah, terus pangkat Y2 per Y1 dikurang Y2 per Y1 kurang Y2 faktorial. Ini faktorialnya tahu kan teman-teman dari mana? Itu tuh sama aja kayak penyelesaian yang tadi itu untuk bivariate yang diskrit. Nah, teman-teman boleh perhatikan bentuk umum dari hasilnya di akhir nanti itu seperti apa. Jadi untuk soal kali ini tuh nanti hasilnya itu adalah lambda 1 pangkat Y1 dikurang Y2 dikali lambda 2 pangkat Y2 per Y1 kurang Y2 faktorial dikali Y2 faktorial dikali pangkat negatif lambda 1 tambah lambda 2. Dengan Y1-nya itu bernilai sama. Y1 sama dengan Y2 sama dengan 0, 1, 2, 3 dan seterusnya gitu teman-teman. Aku rasa cukup untuk yang soal nomor 1. Mungkin teman-teman semua ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas, Re? Sudah, yes. Makasih, teman-teman. Mungkin untuk nomor 1, sekian yang bisa saya sampaikan. Teman-teman, mungkin ada yang mau coba nomor 2 atau nomor 3? Ibu mau tanya, untuk soal nomor 2 dan nomor 3-nya apa boleh dijadikan tugas saja sama teman-teman ya, Bu?
biar nanti dikumpulkan ke G Drive baru dikumpulkan ke ibunya. Soalnya kalau nunggu seperti ini takutnya lama. Makanya pakai breakout room. Jadi dibagi. Jadi misalkan soal nomor 2 room 1, soal nomor 3 room berapa gitu. Itu lebih efektif pengerjaannya dibandingkan kalau seperti ini. Kalau bebas seperti ini memang apalagi yang dikerjakan banyak soalnya, nggak akan selesai. Jadi lebih baik per kelompok satu soal aja, nggak usah banyak-banyak. Ya, cobalah dibagi. Baik, Ibu. Oh, boleh nyoba nomor 3 gak? Tapi saya bentar, saya tinggal dikit ya. Iya, Wildan. Atau mau share screen aja, Ta? Nanti dilanjut waktu ini. Kerjain bareng-bareng. Bentar, tinggal dikit, tinggal dikit. Iya, baik, Wildan.
Eh, ini untuk nomor 3 ya. Saya nyoba ini masih sampai ke PDF-nya. Jadi untuk yang kan di soalnya diketahui X1 dan X2 saling bebas stokastik masing-masing berdistribusi Fx X1 X2 1 untuk 0 X1 untuk X1 kurang lebih dari sama dengan lebih dari 0 X1 kurang dari 1 X2 lebih dari 0 X2 kurang dari 1 dan untuk 0 untuk X1 dan X2 lainnya. Jika Y1 sama dengan X1 plus X2 dan Y2 sama dengan X1 min X2, tentukan Fy Y1, Y2. Setelah saya mendengar dari PPT yang telah dijelaskan tadi oleh Mas Krisna, untuk yang pertama untuk mencari nilai inverse. Saya nonet untuk nyari inverse-nya sebentar. Y1 sama dengan X1 plus X2, maka diperoleh X1 sama dengan Y1 min X2. Terus Y2 sama dengan X1 min X2 sama dengan X2 sama dengan X1 min X2. Terus kita substitusikan X1-nya itu berapa? Tadi kan X1-nya tadi kan Y1 dikurangi X2, maka diperoleh X2-nya sama-sama ditambahkan dengan X2, maka diperoleh 2X2 sama dengan Y1 dikurangi Y2, sehingga diperoleh X2 sama dengan Y1 min Y2 per 2. Karena X2-nya udah diperoleh, selanjutnya kita cari X1-nya, inverse dari X1-nya. Kita tinggal substitusikan nilai X2-nya. Akan diperoleh Y1 plus Y2 per 2. Setelah itu, untuk langkah selanjutnya yaitu mencari batas. Kita tahu X1 itu batasnya dari 0 sampai 1. Jadi X1 sama dengan 0, 0 sama dengan Y1 plus Y2 per 2. Diperoleh Y2 sama dengan min 1. Ini kan tinggal ini, 2 dikali 0 kan 0. Jadi Y1 plus Y2, Y1 plus Y2 sama dengan 0. Maka diperoleh Y2 sama dengan negatif Y1. Selanjutnya untuk X1 sama dengan 1, maka 1 sama dengan Y1 plus Y2 per 2. 2 kita kalikan ruas kirinya dengan 2, diperoleh Y1 plus Y2 sama dengan 2, sehingga diperoleh Y2 sama dengan 2 dikurangi Y1. Selanjutnya untuk X2 sama dengan 0, karena X2-nya inversnya Y1 dikurangi Y2 per 2. Maka diperoleh inversnya diperoleh Y1 sama dengan Y2. Terus untuk X2 sama dengan 1, kan tadi Y2-nya Y1 min Y2 per 2, maka tinggal dikalikan. Y1 dikurangi Y2 sama dengan 2, maka diperoleh Y1 sama dengan 2 plus 2Y2. Nah, selanjutnya kan kita nyari untuk langkah ketiga itu kan mencari nilai Jacobi. Nah, saya untuk mencari nilai Jacobinya saya ada di kertas lain, ini di ret-retan. Jadi saya langsung hasilnya aja ya. Hasilnya itu agak ke bawah ya, Mbak. Ke bawah, udah full ya. Jacobinya itu diperoleh setengah. Udah. Ya, saya peroleh Jacobinya itu setengah. Jadi PDF-nya itu, jadi PDF dari F Y1, Y2 sama dengan F W1 Y1, Y2, W2 Y1, Y2 dikali Jacobinya itu. Kita diperoleh 1 dikali 1 dikali setengah. Maka hasilnya setengah. Nah, kan itu udah
ketemu ya, tinggal tuliskan aja untuk setengah koma Y2 Y1 koma Y2 Y2 lebih dari min Y1 kurang dari Y1 dan Y1 kurang 2 kurang dari Y2 kurang dari 2 negatif Y1. Saya nggak bisa nuliskan ya, ini mungkin ada yang bisa anonetkan ya untuk secara umum dituliskan untuk hasil akhirnya yang secara umum. Mungkin untuk sampai yang Mas Wildan bahas itu masih benar ya teman-teman. Tapi ini belum selesai karena yang dimintakan PDF-nya ya. Jadi nanti secara umum itu kayak menuliskan fungsi peluang yang biasa loh teman-teman. Yang fx sama dengan ini untuk x sekian-sekian atau misalnya ini untuk x yang lainnya. Yang gitu-gitu loh teman-teman. Dan mungkin ada yang mau mencoba teman-teman, mau melanjutkan pekerjaannya Mas Wildan. Mungkin aku ini aja ya teman-teman, mungkin nggak anon, tapi lebih ke ngomong aja ya teman-teman. Teman-teman semua bisa menulis mungkin. Jadi di sini fungsi fx-nya itu sama dengan setengah, di mana nanti di sini untuk y1, y2-nya Y2 di antara negatif Y1 dan Y1, maksudnya Y2 lebih besar dari negatif Y1, lebih kecil dari Y1, dan Y2 lebih besar dari Y1 dikurang 2, lebih kecil dari 2 dikurang Y1. Selanjutnya ada Y1 lebih besar dari negatif Y2, lebih kecil dari Y2 tambah 2. Dan yang terakhir Y1 lebih besar dari Y2, lebih kecil dari 2 dikurang Y2. Nah, untuk kemudian itu kan tadi yang setengah ya. Setengah kan yang sudah didapatkan. Nah, terus nanti ada yang kedua itu 0 untuk X yang lainnya. Seperti itu, teman-teman. Mungkin sampai sekarang, sampai pembahasan saat ini ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Atau mungkin jawabannya beda dengan Mas Wildan? Mungkin sudah jelas Ibu, sudah ada yang menjawab, sudah terjawab soal-soalnya Ibu. Kalau sudah di close saja, kasih PR ya. PR-nya yang 3 tadi, Tabung. Menulis ulang. 3, close saja. Mohon maaf Ibu, tadi tidak terdengar. Iya, yang soal tadi aja nggak apa-apa PR. Nggih, baik Ibu. Mungkin teman-teman Mas Krisnanya sedang ada gangguan jaringan. Saya lanjutkan untuk penutupan. Sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Sekian presentasi yang kelompok 9 bisa sampaikan. Jika ada kesalahan kata, kekurangan materi, atau ada apapun tindakan kami yang tidak berkenan di hati teman-teman semua dan Ibu Susi, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat malam. Oke, selamat malam. Terima kasih untuk kelompok 9 ya. Nggih, Ibu benar. Jadi yang akan datang kelompok 10. Cuman kayaknya di kelas ini Ibu lupa nyampaikan bahwa di kelompok 9 itu membahas tentang distribusi T dan F. Ya udah nanti untuk kelompok yang lainnya aja ya. Oke, cukup untuk hari ini. Semoga bisa dipahami penjelasan teman Anda. Kita akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.